Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di mata kuliah keperawatan bencana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu tema yang berjudul pengumpulan data dan informasi bencana. Materi ini saya ambil dari petunjuk teknis pengumpulan data dan informasi bencana BNPB. Pokok materi dari perkuliahan kita kali ini diantaranya adalah urgensi data dan informasi kebencanaan, siklus penanggulangan dan pencatatan bencana, formulir data dan informasi kebencanaan, serta alur informasi dari data kebencanaan. Apa urgensi dari pelaporan data bencana atau apa urgensi dari dokumentasi data kebencanaan? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu daerah yang rawan untuk terjadinya berbagai macam jenis bencana. Apalagi didukung oleh fakta bahwa populasi penduduk Indonesia sangat tinggi, kemudian resiko bencana juga tinggi, seperti kita lihat di peta yang warnanya merah mendominasi, yang menunjukkan bahwa di daerah tersebut rawan terjadi bencana. Dan dari tahun ke tahun kita saksikan terjadi peningkatan kejadian bencana. Hal inilah yang kemudian menuntut data yang lengkap dan sistematis sebagai bahan untuk penyusunan dan perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana secara komprehensif. Siklus dari penanganan bencana sendiri menurut Peraturan Kepala BNPB nomor 8 tentang standarisasi data kebencanaan pada tahun 2018 pada tahun 2011. Ini ada 3 tahap, ada tahap penanganan prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Penggunaan formulir atau pengumpulan data dalam setiap siklus dari penanggulangan kebencanaan itu sendiri terbagi sesuai dengan tahapan dari penanggulangan bencana. Misalnya di prabencana di sini digunakan beberapa formulir yang dilakukan untuk mengumpulkan tentang data kebencanaan. Ada formulir tentang profil daerah, formulir ketersediaan sumber daya, dan formulir laporan harian. Sementara untuk kondisi tanggap darurat ada 3 formulir pengumpulan data kebencanaan yang digunakan. Ada formulir survei tanggap darurat, formulir jumlah korban dan kerusakan, serta formulir kejadian bencana. Dan di pasca bencana ada formulir data pasca bencana. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan formulir data informasi kebencanaan. Yang pertama adalah formulir profil daerah yang digunakan pada saat proses penanggulangan bencana di tahap prabencana, jadi sebelum daerah tersebut mengalami bencana. Formulir ini didasarkan dari Peraturan Kepala BNPB nomor 8 tahun 2011 yang mengisi adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Fungsi dari formulir ini adalah untuk memungkinkan pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk mengetahui informasi awal di kabupaten atau kota sehingga memudahkan pengambilan kebijakan dan strategi khususnya dalam masa tanggap darurat. Pengisian dan pembaruan dari formulir ini pertama kali dilakukan sesegera mungkin pada masa prabencana. Kemudian pembaruan formulir minimal 1 kali dalam 1 tahun. Sumber data dari pengisian formulir ini sebagian besar diperoleh dari SKPD atau instansi lain, dari BPPD,
kemudian dilakukan kompilasi terhadap data tersebut. Penyimpanan dan pelaporan dari formulir ini disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Kemudian data prabencana yang terdiri dari formulir profil daerah dan formulir ketersediaan sumber daya kemudian diserahkan kepada BPPD Provinsi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Komponen dari formulir profil daerah ini terdiri dari banyak hal. Jadi informasi-informasi yang dimasukkan dalam formulir ini meliputi informasi geografis, tata guna lahan, gunung, daerah aliran sungai, danau, jalan, jembatan, sarana pendidikan, bandar udara, pelabuhan, sarana kesehatan, cakupan air bersih, irigasi listrik, telekomunikasi, dan demografi. Nah, ini adalah bagaimana mengisi dari formulir profil daerah. Yang pertama adalah terkait dengan informasi geografis. Beberapa hal yang dimasukkan dalam informasi geografis meliputi letak geografis, misalnya posisi di garis lintang dan bujur bumi. Kemudian ada data juga terkait dengan tinggi dari permukaan laut. Kemudian data yang kedua adalah terkait dengan luas wilayah, jarak ibu kota kabupaten kota ke ibu kota provinsi, kemudian batas wilayah, dan kondisi geologi. Informasi dari geografis yang lain di antaranya ada klimatologi terkait dengan keadaan iklim dan cuaca, geomorfologi terkait dengan bagaimana bentuk dari lahan wilayah tersebut, topografi terkait dengan ketinggian pegunungan, perbukitan dan dataran, fisiografi terkait dengan kondisi bentuk permukaan suatu daerah, stratigrafi diisi dengan jenis-jenis lapisan batuan, kondisi tanah, dan hidrologi. Ini sumbernya kalau klimatologi dari BMKG, sedangkan geomorfologi sampai hidrologi diambil dari Badan Geologi. Komponen kedua dari profil daerah adalah terkait dengan tata guna lahan. Jadi di sini diisi dengan informasi jenis atau tata guna lahan serta luasan dan presentasi di dalam wilayah kabupaten. Kemudian ada informasi terkait dengan gunung, tipe gunung, dan status gunung. Ada daerah aliran sungai, diisi dengan nama sungai, hulu sungai, muara sungai. Daerah aliran sungai meliputi kecamatan apa saja dan karakteristik di masing-masing daerah aliran sungai tersebut. Kemudian ada danau, diisi dengan nama danau, lokasi danau, luas danau, serta kondisi lingkungan di sekitar danau. Kemudian informasi terkait dengan jalan, status jalan, apakah ada jalan nasional, provinsi, atau kabupaten. Kemudian bagaimana dengan kondisi permukaan jalan, apakah diaspal, beton, dan lain sebagainya. Selain itu ada informasi terkait dengan jembatan, tipe konstruksi, apakah dari beton, baja, dan lain sebagainya. Data yang lain dari profil daerah adalah cakupan air bersih, diisi dengan jumlah untuk masing-masing kategori, apakah dari pump dan lain sebagainya. Kemudian kondisi irigasi, jenis-jenis irigasi, panjang saluran, jumlah bendungan air, dan jumlah pintu air. Kemudian listrik, diisi dengan jenis sumber tenaga listrik dari PLN, PLTD, PLTU, dan lain sebagainya, dan berapa daya yang ada di dalam wilayah tersebut. Telekomunikasi diisi dengan jumlah sambungan telepon, jumlah tower, dan keterangan operator telepon seluler yang tersedia di dalam setiap kecamatan. Kemudian kondisi demografi diisi dengan jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan usia dan total penduduk per kecamatan dalam ribuan. Profil daerah yang lain ada sarana pendidikan, diisi dengan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan yang disediakan di setiap kecamatan. Kemudian ketersediaan bandar udara, nama bandar udara, lokasinya di mana, panjang landasannya berapa, jenis landasannya apa,
serta sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Kemudian data tentang pelabuhan diisi dengan nama pelabuhan, lokasi, kelas pelabuhan, panjang dermaga, jenis dermaga, serta sarana dan prasarana yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah informasi terkait dengan sarana kesehatan. Isi terlebih dahulu jenis sarana kesehatan yang ada, misalkan rumah sakit, puskesmas, klinik, lalu isi juga dengan jumlah dokter, perawat, daya tampung dari sarana kesehatan tersebut, dan pelayanan yang ada dalam masing-masing sarana kesehatan tersebut. Kemudian sarana peribadatan diisi dengan sarana peribadatan di tiap kecamatan, lokasi pengungsian isi dengan alamat dan nomor telepon lokasi pengungsian, serta jenis atau fungsi bangunan, misalnya ada sekolah, balai desa, lapangan, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Dan alamat dan nomor telepon penting. Ini diisi dengan berbagai informasi tentang instansi organisasi terkait beserta alamat dan nomor teleponnya. Misalkan ada SAR, TNI Polri, PMI, rumah sakit, kantor bupati, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah profil BPBD kabupaten atau kota. Ini diisi dengan profil singkat BPBD, misalnya tahun berdiri, penghargaan yang pernah didapatkan, visi misi, dan lain sebagainya. Di dalamnya ada daftar pegawai, diisikan dengan daftar pegawai PNS serta honorer yang bekerja dalam lingkungan BPBD kabupaten kota. Kemudian struktur organisasi yang berisikan tentang nama, jabatan, serta secara lengkap pada struktur tersebut, serta mencantumkan nomor teleponnya. Yang berikutnya setelah formulir daerah, maka yang kedua adalah formulir tentang ketersediaan sumber daya. Ini diisi oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bekerjasama dengan bidang logistik. Fungsinya untuk memungkinkan pengambil pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk mengetahui informasi ketersediaan sumber daya yang ada di kabupaten kota, sehingga memudahkan pengambilan kebijakan dan strategi khususnya dalam tanggap darurat. Bagaimana pengisian formulir ini? Pengisian ini pertama kali dilakukan sesegera mungkin pada masa prabencana, dan sebagaimana formulir profil daerah ini dilakukan pembaharuan setiap 1 tahun sekali. Sumber datanya berasal dari BPPD dan dari SKPD. BPPD kabupaten kota cukup mengkompilasi data tersebut. Penyimpanannya ini sama dengan penyimpanan formulir di profil daerah. Komponen yang ada dalam formulir ketersediaan sumber daya ini meliputi 3 hal. Ada formulir tentang kesediaan logistik, peralatan, dan sumber daya manusia. Yang pertama terkait dengan logistik. Logistik itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako, obat-obatan, pakaian, dan kelengkapan lainnya. Bagian-bagian dari logistik tersebut diantaranya yang pertama adalah pangan. Di sini terdapat 20 kategori standar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten kota. Diisikan dengan jumlah yang tersedia dan dimiliki oleh BPPD untuk setiap kategorinya. Kemudian terkait dengan sandang, ada 27 kategori standar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Sementara logistik lainnya ada 10 kategori standar yang dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing kabupaten kota.
Paket kematian terdapat 6 kategori standar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten kota, diisikan dengan jumlah yang tersedia yang dimiliki oleh BPBD untuk setiap kategori. Kemudian peralatan merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan pemulihan sesegera mungkin sarana dan prasarana terutama yang bersifat vital. Nah, peralatan yang dicantumkan dalam formulir ini dapat berasal dari SKPD atau instansi pemerintah lain dan juga dari sektor swasta yang ada, yang itu bekerja sama dengan BPBD. Nah, yang ketiga terkait dengan sumber daya manusia. Ini diisi dengan jumlah SDM dokter, perawat, bidan, pemadam kebakaran, TNI Polri, relawan, dan lain-lain, atau bisa ditambahkan kategori SDM di bidang lainnya sesuai kebutuhan di kabupaten kota. Berikutnya adalah formulir kejadian bencana, yaitu formulir yang digunakan pada saat tanggap darurat. Di sini ada beberapa komponen yang dimasukkan dalam atau diisikan dalam formulir ini. Ada kejadian bencana, korban jiwa, data kerusakan, data fasilitas umum yang masih bisa digunakan, upaya penanganan darurat yang telah dilakukan, sumber daya yang dimiliki, relawan yang bisa dimobilisasi, proses penerimaan bantuan, dan adanya potensi dari bencana susulan. Baik, yang pertama terkait dengan data kejadian bencana. Di sini diisi dengan jenis bencana yang terjadi, apakah banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian tanggal kejadian bencana, waktu kejadian, terkait dengan jam dan menit terjadinya bencana, lokasi bencana, diisikan dengan kabupaten, kecamatan, desa, daerah, kemudian cakupan bencana jika itu menyebar ke lokasi lain. Kemudian data terkait dengan kejadian bencana juga ada penyebab bencana. Di sini dituliskan pemicu terjadinya bencana, misalnya hujan terus-menerus selama berapa hari, atau mungkin juga proses pembangunan di lokasi berbahaya yang kemudian menimbulkan terjadinya bencana. Kemudian deskripsi dari kejadian bencana itu sendiri merupakan bagaimana penyampaian data dan informasi kejadian bencana dengan terperinci melalui kata-kata atau tulisan yang bertujuan agar data atau informasi tersebut dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak mengalami kejadian tersebut. Misalnya deskripsi tentang gempa bumi, dijelaskan magnitudonya, kedalaman pusat gempa, lokasi pusat gempa, dan lain sebagainya. Sementara untuk gunung berapi dilaporkan terkait dengan ketinggian letusan abu vulkanis atau lontaran lava pijar, arah terbangnya abu vulkanis, jarak guguran lava atau awan panas, arah guguran lava atau awan panas, dan ketebalan abu vulkanis di darat di beberapa titik. Kemudian untuk tsunami dapat dilaporkan berapa jauh air laut masuk ke daratan, berapa ketinggian gelombang maksimum, dan kapan waktu kedatangan setelah terjadinya gempa bumi pemicu jika itu disebabkan oleh gempa bumi. Kemudian untuk bencana tanah longsor yang dilaporkan diantaranya adalah luas daerah yang mengalami penurunan tanah longsor, berat material yang turun, dan jarak turun longsor yang terjadi. Kemudian banjir yang dilaporkan adalah kedalaman air maksimum dan rata-rata dari permukaan air, perkiraan luas genangan, dan durasi terjadinya banjir. Kemudian untuk banjir bandang sendiri yang dilaporkan ada arah aliran banjir bandang dari mana ke mana, material yang dibawa dalam aliran
banjir tersebut, misalnya batu, kayu, dan lain sebagainya, lebar aliran banjir bandang, maksimum dan rata-ratanya, serta kedalaman banjir bandang. Kemudian untuk bencana kekeringan yang dilaporkan adalah wilayah yang mengalami kekeringan serta durasi dari kekeringan tersebut. Kemudian bencana kebakaran yang dilaporkan adalah jumlah bangunan yang terbakar dan perkiraan jumlah dari kerugian akibat bencana kebakaran tersebut. Sementara untuk kebakaran hutan yang dilaporkan adalah wilayah yang terbakar dan jumlah dari titik api. Untuk bencana cuaca ekstrim, misalnya angin puting beliung, yang dilaporkan adalah wilayah yang mengalami cuaca ekstrim, durasi, dan kecepatan angin. Untuk gelombang pasang di daerah air laut, yang dilaporkan adalah wilayah yang terkena gelombang pasang dan ketinggian pasang dari air laut tersebut. Kemudian untuk kecelakaan transportasi, di sini yang dilaporkan adalah lokasi kejadian, jumlah kendaraan yang terlibat, jenis kendaraan, dan cuaca saat terjadi kejadian. Untuk kecelakaan industri yang terjadi di pabrik-pabrik, yang dilaporkan adalah lokasi kejadian, jenis industri, akibat lain seperti kebocoran limbah dan sebagainya. Dan jenis dari deskripsi bencana itu sendiri bisa berupa kejadian luar biasa, konflik sosial, misalkan huru-hara, aksi terorisme, dan sabotase. Komponen berikutnya yang dilaporkan dalam kejadian bencana adalah korban, yaitu korban jiwa. Di sini yang dilaporkan adalah jumlah korban diisi dengan total jumlah korban dari setiap kategori, misalkan usia anak, dewasa, lansia. Kemudian data korban yang meninggal diisi dengan nama korban, alamat, jenis kelamin, usia, ahli waris atau keluarga korban, dan keterangan lain jika diperlukan. Kemudian korban hilang diisi dengan nama, kemudian jenis kelamin, usia korban, ahli waris dari korban. Kemudian luka berat diisi dengan nama korban yang meninggal, alamat korban, jenis kelamin korban, usia korban. Nah, ditambah dengan status medis, dia dirujuk kemana, kemudian lokasi perawatannya di mana atau posko penanganannya di mana. Untuk luka ringan yang dilaporkan nama, jenis kelamin, alamat korban, usia korban, dan keterangan lain. Sementara untuk lokasi pengungsian diisi dengan kode lokasi sesuai dengan kesepakatan internal dari BPPD, kemudian alamat pengungsian, jenis bangunan pengungsian, apakah berupa sekolah, balai desa, lapangan, rumah ibadah, dan lain sebagainya, kapasitas dari lokasi pengungsian, kemudian nama koordinator atau penanggung jawab dari lokasi pengungsian tersebut, disertai dengan nomor telepon atau nomor kontak yang lain. Nah, ini lokasi pengungsian diisi dengan kode lokasi. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah diterangkan di atas sebelumnya. Kemudian jumlah pengungsi diisi dengan kode lokasi dan jumlah pengungsi di lokasi tersebut. Kemudian dibedakan menurut usia dan jenis kelamin korban. Kemudian penderita atau terdampak diisi dengan jumlah penderita terdampak dibedakan menurut usia dan jenis kelamin. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kerusakan. Ada kerusakan bangunan, ini dilaporkan adalah nama kecamatan, desa, atau jika memungkinkan hingga tingkat lingkungan dusun serta jumlah kerusakan untuk tiap jenis bangunan. Kemudian untuk kerusakan lintas sektor, isi dengan nama kecamatan, jenis kerusakan, serta jumlah kerusakan yang dikelompokkan menjadi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, serta total kerusakan keseluruhan beserta satuannya. Misalnya berapa unit, berapa hektar, atau berapa kilometer. Kemudian data yang keempat terkait dengan fasilitas umum yang masih bisa digunakan. Ini merupakan
gambaran sumber daya yang masih tersisa dari bencana tersebut. Di sini beberapa hal yang dilaporkan dari fasilitas umum yang masih digunakan meliputi akses ke lokasi bencana, terkait dengan informasi jalan atau akses transportasi yang masih tersedia dari dan menuju lokasi bencana, baik via darat, sungai, laut, atau udara. Kemudian sarana transportasi, terutama jika terjadi perubahan fungsi jalur transportasi dalam rangkaian tanggap darurat. Tuliskan juga di dalam uraian, misalnya jalan XX atau jalan A diubah menjadi satu arah. Transportasi laut diarahkan ke pelabuhan C misalnya. Kemudian di situ ada informasi apakah sarana transportasi umum beroperasi normal atau tidak. Informasikan apakah ada sarana transportasi khusus untuk evakuasi atau shuttle dan lain sebagainya. Kemudian sarana jalur komunikasi berisi tentang jalur atau metode komunikasi yang berfungsi, misalkan jalur telepon darat, jaringan telepon seluler, jaringan internet, radio, dan sebagainya, apakah masih berfungsi atau tidak. Kemudian cadangan jaringan listrik, bagaimana, apakah jaringan listriknya masih normal, bagaimana kondisi jaringan listrik, apakah ada pengurangan atau pembatasan dari daya listrik ataukah ada proses pemadaman sementara untuk mencegah kebakaran. Kemudian keadaan jaringan air atau air bersih, informasikan keadaan jaringan air, baik air sumber warga, air PDAM, irigasi yang bisa digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari selama masa tanggap darurat. Dan fasilitas kesehatan terkait dengan informasi mengenai rumah sakit, puskesmas, dan posko kesehatan yang beroperasi. Tuliskan juga jika ada keterangan seperti rumah sakit mana yang kapasitasnya sudah penuh, rumah sakit mana yang tidak bisa digunakan, atau rumah sakit mana yang masih bisa menerima pasien. Informasi selanjutnya dari formulir kejadian bencana adalah terkait dengan upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Ini berisi uraian upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan terhadap korban dan kerusakan akibat bencana, baik oleh BPBD, warga, atau instansi organisasi lainnya. Misalnya dalam bencana banjir, PLN sudah memadamkan listrik di daerah yang terendam untuk mencegah kebakaran. Atau dalam bencana gempa bumi, kepala desa dan sebagian warga telah berkeliling dan menganjurkan masyarakat untuk berada di ruang terbuka, dan lain sebagainya. Intinya adalah laporkan berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi dampak dari bencana yang terjadi. Kemudian sumber daya, data ini terkait dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota, berapa yang masih diperlukan dan berapa yang masih kekurangan. Sehingga dari sana bisa ditentukan distribusi bantuan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah. Kemudian data terkait dengan relawan yang dimobilisasi, ada relawan nasional, ada relawan internasional. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan penerimaan bantuan. Ada penerimaan bantuan dalam negeri, bantuan luar negeri, dan terkait dengan proses pendistribusian bantuan. Bantuan dalam negeri berisi dengan data bantuan yang berasal dari dalam negeri, yaitu tanggal penerimaan bantuan, asal bantuan, jenis bantuan, misalnya uang, beras, tikar, tenda, masker, dan lain sebagainya, serta jumlah bantuan dan satuannya serta keterangan lain jika perlu. Untuk bantuan luar negeri ini berisi sama dengan bantuan dalam negeri, cuman ditambahkan juga dengan asal dari negara mana bantuan tersebut datang. Sementara untuk proses pendistribusian diisi dengan jenis logistik, peralatan, spesifikasi, jumlah satuan, tujuan, tempat distribusi, serta keterangan jika perlu. Selanjutnya adalah terkait dengan formulir jumlah korban dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana.
pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan contoh bentuk formulir yang digunakan untuk mendata korban dan mendata kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah korban. Korban di sini adalah pasti terkait dengan korban manusia. Pada KOP ini, laporan dibuat oleh pemerintah desa atau kelurahan. Beberapa hal penting yang perlu dicantumkan diantaranya adalah jenis bencana, tanggal kejadian, dan tanggal pembuatan laporan kejadian. Sementara beberapa komponen dalam tabel yang harus diisi, selain dari nomor, kemudian lingkungan, isi dengan nama lingkungan, mungkin RT, RW, dan lain sebagainya. Kemudian di korban itu ada data meninggal, ada data orang hilang, data orang luka, ada luka ringan, luka berat. Kemudian korban terdampak, artinya mereka tidak mengalami luka apapun, hanya mereka merupakan bagian orang yang terdampak atau terpengaruh oleh kejadian bencana tersebut. Dan kemudian data korban yang mengungsi. Selanjutnya adalah formulir laporan kerusakan. Pada formulir ini dilaporkan kerusakan yang terjadi pada rumah dan bangunan sarana lainnya. Jadi dibedakan menjadi dua. Kerusakan rumah, kategori rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, atau terendam kalau misalnya itu diakibatkan oleh bencana banjir, serta total dari jumlah rumah yang rusak. Kemudian lingkungan yang baik berupa sekolah, tempat ibadah, kantor, jembatan jalan, dan lain sebagainya, itu juga dilaporkan sebagaimana kerusakan yang terjadi pada rumah. Ada rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, terendam, dan total dari jumlah bangunan yang rusak. Kemudian alur pelaporan data kebencanaan. Ini terkait dengan bagaimana tahapan atau alur pelaporan data yang dibuat di desa, di tingkat desa ya. Baik, yang pertama adalah saat prabencana, sebelum kejadian terjadi bencana. Ini adalah saat persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana atau dalam tahap mendeteksi resiko bencana di sebuah daerah. Laporan bisa berasal dari Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain sebagainya yang terkait dengan penanganan bencana. Data tersebut kemudian di daerah kota di tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikompilasi dalam bentuk formulir yang diisi dalam profil daerah ya, yang di dalamnya juga terkait dengan ketersediaan sumber daya yang digunakan dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Kemudian data tersebut bisa dikirim langsung ke pusat data nasional ya, di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau kemudian data ini juga dikirim ke tingkat provinsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi. Di sini juga sama digunakan untuk melengkapi profil daerah dan juga formulir ketersediaan sumber daya yang ada di provinsi tersebut. Dan kemudian data ini dikirim ke nasional sebagai pusat informasi yang ada di sana, sehingga dijadikan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana secara nasional. Selanjutnya, alur pelaporan data bencana dilakukan ketika bencana memang sudah benar-benar terjadi. Tim reaksi cepat BPBD segera mengumpulkan berbagai data dan disusun dalam pengisian formulir survei bencana dan peta topografi di lokasi bencana, dan kemudian bidang kedaruratan BPBD segera menyusun atau mengisi formulir kejadian bencana dan disusun untuk membuat laporan kejadian bencana ke Bupati dan atau Wali Kota. Bupati dan Wali Kota kemudian mengirimkan laporan ini ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, dan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi laporan tersebut diterima dan kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan laporan kejadian bencana provinsi, dan dilanjutkan
diketahui oleh gubernur. Selanjutnya, gubernur mengirimkan laporan kejadian bencana provinsi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain melalui tahapan ke provinsi untuk penanganan lebih cepat, maka bupati dan atau wali kota bisa segera membuat laporan dan mengirimkannya langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya adalah alur pelaporan data korban dan kerusakan. Di tingkat pemerintah desa, mereka membuat laporan berupa jumlah korban dan kerusakan, sebagaimana dengan formulir yang dibuat dan contohnya telah kita bahas pada slide sebelumnya. Laporan tersebut kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan, karena ada beberapa kemungkinan bencana tersebut meliputi beberapa desa. Laporan dari beberapa desa tersebut kemudian direkapitulasi terkait dengan jumlah korban dan kerusakan desa, dan ini dijadikan dasar untuk membuat laporan jumlah korban dan kerusakan di tingkat kecamatan. Selanjutnya dari tingkat kecamatan melaporkan ke tingkat kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan di sana dilakukan rekapitulasi jumlah korban dan kerusakan yang terjadi mungkin lebih dari satu kecamatan. Dan ini dijadikan bahan untuk membuat laporan jumlah korban dan kerusakan di tingkat kabupaten. Dan selanjutnya, laporan ini segera dikirimkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi. Sebagaimana pada tingkat kabupaten, demikian juga di tingkat provinsi akan dilakukan rekapitulasi jumlah korban dan kerusakan akibat bencana di tingkat provinsi. Dan ini ada kemungkinan meliputi beberapa kabupaten jika bencananya besar. Selanjutnya, tingkat provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi ini membuat laporan berdasarkan tadi data yang didapatkan dari beberapa kabupaten yang terdampak bencana. Yang dilaporkan sama ya, jumlah korban dan kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, laporan dari provinsi ini dilanjutkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan jumlah korban dan kerusakan. Ya, demikian bagaimana alur pelaporan data korban dan kerusakan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.